di kapal Jerman. Nah, setelah 2 bulan orang-orang Indonesia berkelahi sama orang-orang Filipina. Ya karena kita satu grup, saya ikutan berkelahi, akhirnya kena fire di kapal Jerman itu. Waktu di kapal Jerman saya baca satu majalah Kartini atau majalah apa saya lupa lagi, ada sobek tentang Amsterdam, salah satu surganya buat orang-orang yang ya pelarian atau apa. Akhirnya saya dapat visa 1,5 bulan di Amsterdam. Saya masuk ke Amsterdam, saya tinggal 5 tahun di Amsterdam. Saya sempat dapat orang Amsterdam, dapat istri orang Amsterdam. Terus? Saya sempat legal 2,5 tahun saya kawin di sana dengan orang Amsterdam. Pada saat itu saya berpikir saya belum kenal Tuhan, saya belum apa. Ya, you play your game, I play my game. Kalau jalan satu-satunya untuk mendapatkan izin tinggal harus kawin, ya saya kawinin orang Belanda ya. Tapi ini kawin benar kan? Kawin benar. Oke. Selama 2,5 tahun saya. Oke, jadi dalam arti orang yang jump ship itu boleh bilang mereka mungkin juga bingung ya. Jadi nggak tahu mau jalan kemana, arah kemana, dan sebenarnya di sini pun kalau ada masalah bisa tegur union ya. Union bisa kita lari ke union, bisa lari ke union, either atau kita pergi jump ship untuk mencari. Karena kalau kita di Indonesia seperti Albert, standar kita standar Indonesia. Kalau saya di Singapura, standar Singapura. Saya dapat kerja di Singapura. Kalau saya dapat kerja di Jerman, biasanya orang-orang kapal itu ada di Jerman. Kita dapat standar Jerman. Standar Jerman salary-nya. Jadi kita sebetulnya saya pribadi bukan saya membela diri waktu itu. Kalau saya dapat surat dari kapten bahwa saya ada kecelakaan untuk mengurus asuransi saya mau pulang juga. Tapi karena mereka I've been cheating. You've been cheated. I've been cheated. Jadi kelihatannya mereka tidak fair lah ya. Tidak fair. Nggak ngasih surat keterangan bahwa saya accident di kapal. Saya bilang, well, di pikiran saya waktu dulu, you mulai game you play your game, I play my game. Dan saya akhirnya saya pergi ke Jerman. Saya nggak kembali ke Singapura. Saya dapat kerja di Singapura waktu itu. Nah selama ini Tony udah berapa lama tinggal di Amerika? Sekarang saya 5 tahun. 5 tahun. Selama ini udah lihat seamanship yang jump ship atau gimana? Atau baru-baru ini? Saya 14 tahun yang lalu saya menjadi hamba Tuhan. Saya di Australia, setelah dari Eropa saya pindah ke Australia. Saya jadi hamba Tuhan. Saya terbeban kepada orang-orang, melayani orang-orang yang drug addict, alkoholik. Saya pernah buka drug rehabilitation di Indonesia. Karena saya pernah jadi drug addict juga dulu sebelumnya. Setelah saya disembuhkan di jamaah Tuhan, saya sembuh tahun 91, saya sober sampai sekarang, saya 94, jadi saya jadi hamba Tuhan. Nah, setelah saya ikut jadi hamba Tuhan, saya melayani orang-orang narkoba kembali ke Indonesia, buka drug rehabilitation. Saya 10 tahun di Indonesia. Setelah itu saya pindah ke Amerika. Pindah ke Amerika bagaimana? Apa? Saya dapat political asylum. Political asylum, oke. Jadi tahun berapa itu? Saya masuk ke Amerika tahun 2005. Oke. Ya. Oke, 2005. Saya sekolah di Hawaii, saya dapat scholarship di Hagai Institute, Leadership Advance. Berapa tahun itu? Cuma 1 bulan. 1 bulan. Ya, lantas saya pergi ke New York karena waktu saya buka drug rehabilitation, saya sempat dianiaya oleh non-Christian. Maksudnya saya bukan dari Kristen, tadinya saya convert to Christian. Lantas waktu di rehabilitasi di Indonesia, saya sempat kena aniaya di Indonesia waktu itu buka drug rehabilitation sampai gigi saya. Maksudnya dipukul? Dipukul. I see, okay. Karena ada sebagian dari pasien saya ikut itu Kristen. Okay. Thank you. Yeah.